Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan Manchester United versus Tottenham Hotspur. The Red Devils kembali menelan kekalahan pahit dengan skor telak di kandang atas Spurs 0-3. Erik ten Hag kembali jadi sorotan setelah apa yang diperagakan pasukannya di Old Trafford. Yap, mereka terlalu banyak melakukan kesalahan umpan. Dari statistik passing bisa dilihat, MU kalah dari segi jumlah maupun akurasi, yang menandakan mereka kesulitan dalam membangun serangan. Kesalahan sendiri kerap membuat serangan terhenti. Hal ini diperparah oleh kartu merah yang diberikan ke Bruno Fernandes pada penghujung babak pertama. Namun sebetulnya sebelum dikeluarkannya Bruno, permainan MU tidak berkembang yang ditunjukkan dari momentum chart ini. Spurs tampil dominan dan bermain seolah tuan rumah pada laga ini. Juga mereka mampu mencetak gol cepat hasil dari aksi gemilang Van de Ven merangsek melewati pertahanan MU yang empuk. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Erik ten Hag tetap menggunakan pakem formasi mereka 4-2-3-1. Duet Lisandro dan De Ligt mengisi pos center back. Kedua pemain ini dibantu oleh Mazraoui di kanan dan Dalot di kiri. Pada laga ini, Kobbie Mainoo ditandemkan dengan Manuel Ugarte, sementara Bruno Fernandes mengisi pos nomor 10. Zirkzee yang menjadi ujung tombak disupport oleh Rashford dan Garnacho yang bermain sebagai winger. Di kubu Spurs turun dengan formasi 4-3-3. Backline diisi oleh Udogie, Van de Ven, Romero, serta Pedro Porro. Untuk pos gelandang, Postecoglou memasang Bentancur, James Maddison, dan Dejan Kulusevski. Kemudian di lini depan, Solanke diplot sebagai striker. Ia diapit oleh Timo Werner di pos winger kiri, serta Johnson di kanan. Dari segi tempo, sebetulnya babak pertama berjalan cukup menarik, lantaran dimainkan dengan tempo tinggi. Kedua tim juga menerapkan high press untuk ganggu build up serangan. MU menggunakan Bruno yang naik sebagai pressure membantu Zirkzee di depan. Rashford dan Garnacho berada di belakangnya bersama Mainoo dan Ugarte di tengah. Struktur pressing MU nampak menjadi 4-4-2 atau 4-2-4 dengan winger yang akan aktif press jika ada trigger. Sementara Spurs dengan formasi dasar 4-3-3 mendorong Kulusevski dan Maddison ke depan menopang Solanke sebagai pressure di depan. Pressing serta tempo yang tinggi membuat laga di awal begitu chaos. Sesaat setelah gagalkan serangan, Dalot mampu memainkan link up dengan Rashford serta Bruno. MU hendak melancarkan serangan balik, namun passing Bruno ke Garnacho bobotnya kurang sehingga bola sempat terlepas. Rashford mengambilnya, namun sayang tidak jelas ia ingin umpan atau dribble sendiri, sehingga Van de Ven yang sigap keluar mampu memotongnya. Bek asal Belanda ini melakukan soloran dengan kecepatan tinggi, dan pemain MU nampak tidak berani atau memang tidak mampu menghentikannya, meski sudah ada 3 pemain mengepung. Van de Ven merangsek masuk ke kotak penalti dan berikan salah satu assist terbaik musim ini ke Brennan Johnson. Pasca gol ini, MU masih struggle untuk bangun serangan. Passing-passingnya mengalami diskoneksi. Blok press Spurs menutup akses kedua pemain MU di tengah, Ugarte serta Dalot yang invert. Sementara gelandang bertahan yaitu Bentancur marking pemain di ruang antar lini. Kita bisa lihat kembali Ugarte dan Lisandro yang di tengah dimarking oleh Maddison dan Kulusevski. Ini yang membuat MU kerap melakukan long pass untuk bypass atau melompati press ke belakang lini Spurs. Selain ke belakang lini, long pass juga ditargetkan di ruang antar lini atau di depan backline. Namun tentu bola-bola seperti ini sulit untuk dikuasai. Ini yang membuat long pass MU tidak efektif. Kunci dominannya Spurs ada pada dua gelandang nomor 8 atau double 8-nya, yaitu Maddison serta Kulusevski.
Tadi sudah dibahas di aspek bertahan bagaimana mereka melakukan marking terhadap dua gelandang MU sehingga tim berjuluk Setan Merah ini kesulitan menciptakan koneksi. Di aspek menyerang pun, dua pemain ini kerap merepotkan. Maddison bisa bebas untuk lakukan switch ke sisi jauh dan ia kembali melakukan link up dengan Kulusevski untuk membongkar pertahanan MU yang rapuh. Dua pemain ini kerap bebas lantaran overload yang dilakukan Spurs di tengah dengan invertednya Udogie, seperti yang terlihat di sini. Ketika gelandang MU memilih marking Maddison dan Kulusevski, Udogie bebas. Shape build up Spurs bisa dibilang penuh resiko dengan menempatkan Udogie yang inverted serta meninggalkan Bentancur sendirian di tengah. Tapi bisa kita lihat resiko yang diambil ini punya kelebihan yang membuat Maddison bisa bebas. Taktik ini juga yang membuat Spurs begitu dominan di lini tengah. Di awal sudah disebut jika MU mencatatkan jumlah serta akurasi passing yang buruk pada laga ini. Jika kita tarik pada awal gol pertama adalah kesalahan umpan Rashford ke Garnacho yang membuat Van de Ven bisa intercept. Petaka karena salah umpan ini tidak berhenti di situ. Turnover atau kehilangan possession ini juga yang membuat Bruno di kartu merah karena salah passing. Maino melakukan kesalahan umpan dan Bruno berniat untuk lakukan counter press atau sekedar rebut bola kembali. Ia terpeleset, namun disayangkan adalah kakinya diangkat dan bola sudah jauh. Memang pelanggaran ini sebetulnya minim kontak dan kartu kuning rasanya sudah cukup. Tapi wasit menganggap niatan Bruno yang tidak mengambil bola melainkan kaki lawan merupakan tindakan berbahaya atau serious foul. Kesalahan-kesalahan umpan ini berujung fatal, terutama ketika harus bertahan setelah kehilangan bola atau transisi yang jadi kelemahan MU. Pada gol kedua, diawali dari gagalnya long pass Lisandro Martinez yang ditujukan kepada Dalot. Bola clearance berusaha disambut Casemiro, namun gelandang 32 tahun tersebut berhasil disingkirkan oleh Solanke yang datang dari belakang. Situasi ini diperburuk dengan keputusan Lisandro yang langsung melakukan tackle. Ini membuat Brennan Johnson sangat leluasa untuk progresikan bola ke depan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Spurs. Kulusevski yang berlari ke tengah sukses menyontek bola ke gawang Onana. Terlihat dari momentum chart ini sebetulnya MU mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Rashford dan kawan-kawan juga lebih banyak menghasilkan shot daripada babak pertama. Namun peluang tetap gagal dikonversi, salah satunya kans lewat long pass Lisandro ke Casemiro ini. Spurs terlihat melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka bermain lebih aman dan lebih bertahan. Justru di tengah usahanya mempertahankan keunggulan, mereka berhasil kill the game. Spurs mencetak gol ketiga lewat situasi corner kick. Terlihat ada 5 pemain yang disiapkan sebagai header. 2 pemain di area tiang dekat dan 3 di tengah, termasuk Solanke yang posisinya paling belakang. Waktu bola ditendang, Pape Sarr yang berada di near post memantulkan bola ke tengah. Sundulannya itu disambut oleh Solanke yang bebas dari marking. Tottenham Hotspur unggul dalam banyak aspek di laga ini. Dari segi peluang, mereka bisa mencatatkan XG hingga 4,59 yang seharusnya lebih banyak gol tercipta, terutama peluang Werner yang terbuang sia-sia ini. MU semakin terpuruk di peringkat 12. Kiprah Ten Hag sendiri justru terlihat redup di saat manajemen support dirinya. Namun, ia mengatakan bahwa tidak ada pembahasan soal karirnya dan jajaran manajemen serta orang-orang di belakangnya tetap mendukung pelatih asal Belanda ini. Nah, kalau kalian pilih Ten Hag out atau Ten Hag stay?